kewajibannya yang mana? Jadi dalam pasal 8 ayat 1 di sini disampaikan bahwa memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan. Sehingga dalam pasal 8 ayat 1 jelas bahwa ini ranahnya adalah MCU, Medical Check Up awal, sebelum tenaga kerja diterima bergabung di perusahaan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada tenaga kerja baru di perusahaannya Pak Andi Abdul misalnya. Tapi yang bersangkutan sudah 3 kali pindah perusahaan sebelumnya. Jadi walaupun kategori di perusahaannya Pak Andi tenaga kerja baru, tapi yang bersangkutan sudah pengalaman di Kalimantan setahun misalnya, di Papua 2 tahun misalnya, di Jawa Timur misalnya setahun. Sehingga kenapa dilakukan pemeriksaan kesehatan awal untuk tenaga kerja tersebut, untuk memastikan apakah yang bersangkutan dalam kondisi sehat, kemudian apakah cocok dengan jenis pekerjaan yang nantinya akan menjadi tugas dan tanggung jawab oleh tenaga kerja tersebut di perusahaan. Masih dalam pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa teman-teman yang akan masuk bekerja di perusahaan ini wajib keluar hasil pemeriksaan yang memang menyatakan ini layak untuk diterima di perusahaan. Ini ranahnya adalah fisik dengan psikis, mental, kondisi mental. Makanya di perusahaan senantiasa ada psikotes untuk mendampingi wawancara dan tes-tes tertulis lainnya. Kemudian yang kedua, memeriksakan kesehatan badan dari semua tenaga kerja. Jadi ini adalah yang sifatnya periodik atau berkala, yang diatur minimal sekali dalam setahun. Selanjutnya, berbicara tentang isi Permenaker 280 sebagai perpanjangan dari Undang-Undang 170 pasal 8. Jenis pemeriksaan yang dimaksud ada 3 plus 1. 3 ini wajib, yang satunya sifatnya dikondisikan. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan kerja awal. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala, jatuhnya periodik, minimal sekali setahun. Kemudian pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan kesehatan khusus ini kenapa dinyatakan pemeriksaan kesehatan khusus? Nanti kita akan lihat kenapa sampai dinyatakan pemeriksaan kesehatan khusus. Kita lanjut lagi ke sekian banyak regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lainnya yang masih berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan kerja. Itu banyak ini. Yang pertama ada Permen 181. Ini tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Jadi kalau di perusahaan ada penyakit akibat kerja, ini wajib terlaporkan. Untuk Permen 181 ini, teman-teman mohon sabar karena khusus untuk Permen 181 ini akan ada materi khusus di akhir perjumpaan kita hari ini yang khusus membahas tentang Permen 181. Kemudian Permenaker Trans nomor 3 tahun 82 ini sudah kita bahas di pertemuan awal tentang pelayanan kesehatan kerja. Kemudian ada Kemenaker nomor 187 tahun 99 ini tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Materinya sudah turun, materi B3, bahan berbahaya dan beracun, saya yakin sudah turun ke hari ke-6 dari Ibu Nur Sapriani. Kemudian ada Permenaker. Pak Sepri mohon dimatikan. Pak Sepri. Oke. Kemudian ada Permen 3 tahun 1985. Ini tentang K3 bagi perusahaan yang menggunakan asbes. Kemudian kita ke Permen 386. Ini tentang perusahaan yang mengelola pestisida. Kemudian kita ke Permenaker Trans nomor 68 tahun 2004. Ini tentang penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Jadi masing-masing
sekian banyak regulasi ini. Nanti saya akan bahas lebih detail lagi di slide berikutnya. Kenapa tercantumkan di sini berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Kemudian ada Surat Edaran Dirjen nomor 7 tahun 97. Ini tentang pengujian hepatitis B atau tes HBsAg dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Apakah boleh atau tidak? Kalaupun tidak, misalnya seperti apa mekanisme dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya adalah standar pemeriksaan kesehatan dalam hal terbitan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang saling berkaitan dengan regulasi yang terbit dalam Kementerian Kesehatan. Kita mulai masuk dulu ke tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Dari sekian banyak regulasi yang sudah saya sampaikan tadi, larinya mengarah ke pelindungan tenaga kerja. Sehingga dalam hal tujuan dari pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, salah satunya adalah untuk menilai apakah tenaga kerja yang akan masuk di perusahaan kita bisa bekerja sesuai dengan beban kerja yang dialamatkan ke perusahaan tenaga kerja yang bersangkutan. Karena kalau misalnya proses ini tidak dilewati, ini banyak menghadirkan problematika di perusahaan. Contoh yang paling sering kita temui, ada satu perusahaan yang area kerjanya adalah area kerja yang bergetar misalnya. Operator forklift misalnya, atau driver kontainer misalnya, atau driver yang mobil angkutan yang kapasitas besar. Karena tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan sebelum bersangkutan masuk di perusahaan, ini banyak problem. Entah baru 3 bulan misalnya sudah resign, entah baru setahun sudah resign. Karena apa? Bisa jadi ada tenaga kerja riwayatnya komorbid alias ABY, tapi bekerja lagi pada ruangan yang bergetar, sehingga mempercepat dan lebih mempengaruhi ke kondisi kesehatan tenaga kerja. Di sisi lain, ada tenaga kerja yang riwayatnya asma misalnya, ada riwayatnya TBC misalnya, tapi karena tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan, yang bersangkutan terakomodir masuk bekerja pada ruangan yang dingin, cold storage misalnya, ruangan pengalengan ikan misalnya, sehingga setahun bekerja sudah asmanya semakin parah, kemudian TBC-nya semakin menjadi-jadi karena tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk menyaring apakah SDM ini sanggup dengan beban pekerjaan yang didapatkan di perusahaan. Sehingga inilah tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Yang kedua, ini untuk mendeteksi apakah kemudian dengan pekerjaan yang ada, dengan lingkungan kerja yang ada di tempat kerjanya, ini ada kaitan dengan kondisi kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan. Sehingga 1-2 inilah yang kemudian melatar belakangi sehingga wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga, ini lebih kepada pemeriksaan kesehatan yang sifatnya berkala atau yang sifatnya periodik. Nah, untuk yang angka 3 ini, kalau misalnya di perusahaan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala, ditemukanlah misalnya ada yang PHK atau mengalami penyakit akibat kerja. Dengan kondisi tersebut, wajib dilakukan monitoring dan evaluasi, mendiagnosis, mencatat, kemudian PHK yang bersangkutan dibayarkan kompensasinya, kemudian ada upaya pengendalian lingkungan kerja di mana tenaga kerja tersebut bekerja di perusahaan, sehingga larinya ke upaya preventif. Jadi satu orang yang dinyatakan positif PHK, didiagnosis PHK di perusahaan, ini bisa jadi menyelamatkan sekian ratus atau sekian ribu tenaga kerja pada divisi yang sama, karena bisa jadi ada proses
pengerjaan sesuatu yang memang luput dari pengamatan sehingga terjadilah PHK. Bisa jadi peralatannya yang bermasalah atau bisa jadi SDM-nya yang kurang teredukasi. Sehingga inilah kemudian yang menjadi efek domino dalam penyelesaian pelaksanaannya. Bukan hanya ke tenaga kerja bersangkutan, tapi juga kepada lingkungan kerja tenaga kerja bersangkutan demi memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja pada divisi tersebut atau bisa jadi pada divisi yang lain di lingkungan perusahaan. Ini ada beberapa manfaat bagi pekerja, sekian banyak. Kemudian hal yang perlu teman-teman ingat bahwa memperoleh jaminan berupa perawatan, pengobatan, dan kompensasi, dalam hal ini santunan uang, apabila diketahui menderita PHK, baik sewaktu masih bekerja di perusahaan atau 3 tahun setelah berhentinya bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, data keluar masuknya tenaga kerja wajib tersimpan dengan baik di ruangan HRD. Kalau di ruangan HRD tidak tertata dengan baik, boleh teman-teman ahli ketiga umum minta soft copy-nya agar tersimpan. Oh, tenaga kerja ini keluarnya di tahun ini misalnya. Karena tidak diminta-minta, bisa jadi ada tenaga kerja misalnya di perusahaannya Ibu Nur Hasmia. Karena HRD-nya sudah berganti misalnya 2 kali, sehingga data keluarnya tenaga kerja atas nama Pak Bedu misalnya tidak ketahuan lagi. Pak Bedu misalnya 2 tahun keluar dari perusahaannya Ibu Nur Hasmia. Ada gejala yang dirasakan, sakit, apakah ini PHK atau bukan. Akhirnya karena mau tahu kondisinya, Pak Bedu ini misalnya ke dokter yang ber-SKP. Keluarlah hasil dari dokter tersebut bahwa Pak Bedu misalnya penyakit akibat kerja dari perusahaannya Ibu Nur Hasmia. Melaporlah Pak Bedu ke Disnaker. Keluarlah pengawas untuk memberikan penanganan terkait pengaduan tersebut. Tiba di perusahaannya Ibu Nur Hasmia misalnya, Pak Bedu ini keluar dari perusahaan tahun berapa ya? HRD tidak tahu, Pak HRD-nya sudah 3 kali ganti nih. Kita tidak tahu Pak Bedu ini keluar tahun berapa. Kita ke divisi K3, Pak Bedu ini tahu mau masuk di perusahaan tahun berapa? Ahli ketiganya bilang, Pak, saya baru 2 bulan di perusahaan ini. Sehingga tidak ada data yang real yang bisa kita temukan. Sehingga untuk mencocokkan apakah Pak Bedu masih di bawah 3 tahun keluarnya berhentinya dari perusahaan tersebut, kami melakukanlah BAP kepada pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan data yang valid. Akhirnya kemudian pada proses yang ada, akhirnya ditemukanlah, oh Pak iya, saya masuknya tempoh hari di bulan Januari tahun sekian. Pak Bedu ini baru 2 tahun Pak dari perusahaan keluarnya. Akhirnya ada pernyataan yang benar-benar, tingkat validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya hak Pak Bedu masih dapat karena masih 2 tahun keluar berhenti bekerja dari perusahaan tersebut. Sehingga teman-teman, untuk data-data masuk dan keluarnya tenaga kerja, mohon soft copy-nya diminta untuk berjaga-jaga dari teman-teman HRD di perusahaan. Ada suatu hari kebetulan ada pelaporan masuk ke Disnaker. Kebetulan pengawas yang menangani saya. Ini saya sampaikan kasus yang kami temani terkait dengan materi ini. Pada saat saya berkunjung ke perusahaan, HRD-nya baru resign. Ahli ketiga umumnya baru 4 bulan bekerja di perusahaan. Pas saya tanya, Pak, ada pengaduan dari tenaga kerja atas nama ini. Apakah yang bersangkutan bekerja di perusahaan ini benar? HRD tidak tahu, ahli ketiga umum tidak tahu. Akhirnya kami melakukan pengumpulan data hampir di seluruh divisi di perusahaan, bahkan sampai ke rumah warga dan warung-warung sekitar perusahaan. Kami bawa fotonya, oh iya Pak, Bapak ini pernah bekerja. Terakhir saya lihat kapan Pak ya? Ada yang lupa, ini Pak, ada yang ingat. Oh iya Pak Bedu ini
keluarnya tanggal sekian. Saya bisa pastikan karena hari itu saya tanda tangan kontrak di perusahaan ini, dan memang di angkatan saya administrasi baru tertib di perusahaan. Akhirnya dengan data yang ada, setelah kami hitung, ternyata Pak Bedu keluar atau berhenti bekerja di perusahaan tersebut sudah 3 tahun 2 hari, lebih 2 hari setelah kami hitung. Dan akhirnya kami sampaikan ke perusahaan, Pak, ini tanggung jawab Bapak sudah lepas, karena diatur dalam undang-undang bahwa selama 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun 2 hari, kami tetap komunikasikan ke perusahaan apakah pengobatan dan perawatannya dan kompensasinya mau dibayarkan atau tidak. Kalau tidak, memang sudah keluar dari hak tanggung jawab perusahaan. Tapi kalaupun perusahaan dana CSR-nya banyak dan mau membantu, silahkan. Tapi kalau tidak bermasalah karena sudah lewat dari 3 tahun. Jadi ini teman-teman ingat bahwa dokumen masuk dan keluarnya tenaga kerja kalau dianggap tidak aman, kalau hanya HRD yang pegang, mintalah soft copy-nya, entah pakai flash disk, entah pakai hard disk eksternal, silahkan. Teknisnya di perusahaan teman-teman bisa atur supaya komunikasi dengan HRD tetap kondusif adanya di lingkup perusahaan. Manfaat bagi pengusaha, kalau manfaat bagi pengusaha pasti sangat banyak, karena produktivitas tenaga kerja, kemudian efisiensi dan antisipasi hilangnya hari kerja di perusahaan ini otomatis akan berkurang karena adanya upaya perlindungan kepada kesehatan tenaga kerja di perusahaan. Maka otomatis efisiensi yang ada, outputnya lumayan terkendali, sehingga yakinlah bahwa perusahaan benar-benar memberikan pelayanan yang baik, sehingga nantinya outputnya adalah kondisi yang stabil dalam hal kualitas kondisi kesehatan tenaga kerja dan juga kualitas dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kalau bagi kami pemerintah, maka otomatis tersedianya data dukung dalam hal ini ketika misalnya ada proses yang mau didapatkan, entah pemberian kompensasinya, entah larinya ke kuratif sampai di tahap rehabilitatif, dengan mudah ketika ada data yang tersedia di lingkungan perusahaan. Sehingga kalau ada yang PHK, ada yang entah dia masih bekerja, entah dia sudah keluar dari perusahaan, kalau datanya tersedia, ini dengan mudah kami bisa memberikan hal-hal penetapan kalau memang misalnya ada perselisihan di tingkat perusahaan atau di tingkat BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan yang ada, kemudian datanya tersedia, ini akan lebih memudahkan proses dalam pemberian kompensasi bagi tenaga kerja yang memang harus mendapatkan klaim pengobatan dan perawatan dalam hal kuratif di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, dalam Permenaker 280, jenis pemeriksaan kesehatan yang dimaksud yang mana? Tadi saya